Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Nabi Muhammad di akhir hayat beliau, pada detik-detik terakhir nafas beliau, aku melihat beliau menggerakkan bibirnya dengan 2 kali gerakan. Ketika itu aku mendekatkan telingaku. Ketika aku mendekatkan telingaku, aku mendengar beliau berkata, ummati, ummati, kata beliau. Ketika itu saudara-saudara, ketika itu Allah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, engkau turun, beritahu kepada Muhammad bahwasanya aku memberikan kepada dia 2 pilihan. Apakah dia akan memilihku atau dia memilih dunia? Kalau dia memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau dia memilihku, katakan kepadanya, akan datang kematiannya pada hari ini. Datang Jibril membawa pesan tersebut, kemudian disampaikan kepada Nabi. Kata Nabi, wahai Jibril, sampaikan kepada Allah bahwasanya aku lebih memilih Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya bagiku bukan dunia. Kehidupan yang sebenarnya bagiku ketika ruhku berpindah berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saudara-saudara, datanglah Israel. Datang Israel untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW terbaring di rumah Sayyidatuna Aisyah di atas kasurnya. Ketika itu datang Israel. Israel pun izin untuk mencabut nyawa Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika itu ditemani oleh Jibril. Ya Khalili Jibril, wahai kekasihku Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku kalau belum diberikan jaminan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala. Fa'ahallahu ta'ala ala Jibril, basyirhu ya Jibril, innahu awwalu nasin kharijun minal ardi idza bu'isu wa sayyiduhum idza jami'u, fabasyirhu innal jannah muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummatuh. Wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad, dia manusia yang pertama kali akan aku bangkitkan di hari kiamat dan menjadi manusia yang memimpin seluruh manusia kelak pada hari kiamat. Dan sampaikan kepadanya jaminan dariku bahwasanya sorga aku haramkan untuk dimasuki oleh siapapun sebelum sorga dimasuki oleh umatnya. Ini jaminan dariku wahai Jibril. Nabi Muhammad pada saat detik-detik terakhir nafasnya tidak memikirkan diri beliau, keluarga beliau, anak cucu beliau. Yang beliau pikirkan kalian sebagai umat, saudara-saudara. Apakah cukup sampai di situ? Tidak, tidak cukup sampai di situ. Dicabut nyawanya Nabi. Dicabut nyawanya Nabi. Ketika dicabut nyawa Nabi Muhammad, Nabi mendesah. Ketika dicabut nyawa, Nabi berlirih. Ah, kata Nabi. Dicabut lagi nyawa Nabi. Nabi berkata, ah. Di samping Nabi Muhammad ada sebuah cawan berisi air. Beliau letakkan tangan kanan beliau, beliau usapkan keringat, peluh-peluh keringat-keringat yang keluar di wajah beliau. Beliau berkata, ya Khalil Israel, wahai kekasihku Israel, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa wahai Israel? Saudara-saudara, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya bengkak, Nabi Muhammad yang sholat sampai kakinya keluar nanah, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan orang-orang yang lalai dari sholatnya, saudara-saudara? Nabi Muhammad, manusia yang paling mulia, khairul khalqillah, khairul wafa, wa bahrus safa, merasakan sakit ketika dicabut nyawa. Bagaimana dengan para pendosa? Bagaimana dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Dicabut nyawa Nabi Muhammad SAW. Kata beliau, apakah seperti ini rasa sakit dicabut nyawa? Kemudian Israel pun berkata, iya ya Rasulullah, seperti inilah rasa sakit dicabut nyawa. Kemudian Israel berkata, Rasulullah berkata, wahai Israel, apakah rasa sakit seperti ini juga yang nanti akan dialami oleh umatku? Apa kata Israel? Iya ya Rasulullah, rasa sakit seperti inilah yang nanti akan dialami oleh umatku. Mendengar itu Nabi Muhammad menangis. Itu tangisan terakhir Nabi Muhammad. Itu tangisan air matanya Nabi yang terakhir sebelum beliau wafat. Beliau mengangkat tangan. Doa terakhirnya Nabi, harapan terakhirnya Nabi, doa yang menutupi kepergian Nabi Muhammad, doa yang menutupi wafatnya Nabi Muhammad. Beliau mengangkat tangan, mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma khaffif ala ummati fi sakratil maut. Ya Allah, ringankanlah. Ya Allah, permudahkanlah sakratul maut umatku. Ya Allah, ya Allah, aku nabi mereka, aku pemimpin mereka, aku penanggung jawab mereka. Berikan seluruh rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku. Ya Allah, biar aku menanggung rasa sakit sakratul maut umatku. Ya Allah, umatku tidak akan kuat, umatku tidak akan mampu. Ya Allah, biar aku menanggung seluruh sakratul maut mereka. Berikan rasa sakit sakratul maut mereka kepada aku. Ya Allah, di mana kalian untuk Nabi Muhammad? Apa yang telah kalian lakukan untuk Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kalian menyenangkan hatinya Nabi? Sudahkah kalian mengorbankan jiwa, nyawa, darah, harta kalian untuk Nabi Muhammad SAW? Para sahabat-sahabatnya Nabi mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya. Sumayyah, wanita yang tua renta, dipaksa keluar dari ajarannya Nabi, dikubur setengah badan, ditombak, keluar isi perutnya, dicambuk. Hei Sumayyah, keluar kamu dari ajaran Nabi. Apakah Sumayyah lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Sumayyah lebih memilih kebebasan dunia? Sumayyah lebih memilih mati daripada harus meninggalkan ajaran Nabi Muhammad. Allahu Akbar. Bilal ibn Rabah dikasih batu yang besar, dicambuk, dipaksa keluar, dipaksa meninggalkan Nabi, meninggalkan syariat Nabi, meninggalkan Al-Qur'annya Nabi. Apakah Bilal lebih memilih kesenangan dunia? Apakah Bilal lebih memilih kebebasan dunia? Apa kata Bilal? Walaupun tubuhku dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang kecil untuk menghentikan kecintaanku kepada Nabi, dengan dipotong-potong tidak akan berhenti kecintaanku, malah dengan dipotong-potong hanya akan menambahkan kecintaanku kepada baginda Nabi besar. Allahu Akbar. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para sahabat itu tidak ada gairah hidup, saudara-saudara. Ada seorang wanita yang dimana galat di Aisyah, ya Aisyah, ikshif li qabrin Nabi. Wahai Aisyah, hingkapkan, bukakan bagiku kuburnya Nabi. Dibuka kuburnya Nabi, masuk ini perempuan di depan kuburnya Nabi. Fabakat hatta matat. Itu wanita menangis depan kuburnya Nabi sampai dia mati saat. Ya, Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang sangat cinta kepada umatnya. Saking cintanya Nabi, sampai-sampai beliau berkata, "Lau yushaku ahadukum bi syaukatin fi rijlih la ajidu alamaha fi qalbi." Kata beliau, andaikan salah satu dari kalian nih, salah satu dari umatku, kalian yang hadir di sini, salah satu dari kalian ada yang kakinya tertusuk duri, maka pasti kalian merasakan sakit, bukan? Rasa sakit yang kalian rasakan, kata Nabi, itu pun aku rasakan, bahkan sampai ke dalam hatiku, kata Nabi Muhammad. Beliau seorang manusia yang 3 hari 3 malam tidak makan, 3 hari 3 malam mengganjal perutnya dengan batu kerikil. Kenapa 3 hari beliau tidak makan? 3 hari 3 malam kelaparan. Beliau kelaparan bukan untuk keluarganya, bukan untuk anak cucunya, bukan untuk sahabatnya. Beliau kelaparan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang wajahnya dilempar dengan kotoran, dilempar dengan perut hewan demi kalian sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk tulang tembus sampai ke sebelah demi kalian sebagai umat. Seorang manusia yang gigi-gigi gerahamnya pernah rontok gigi geraham beliau demi kalian sebagai umat. Uwais Al-Qarni, salah seorang tabi'in, beliau hidup di zamannya Nabi, beriman kepada Nabi, tapi tidak pernah berjumpa dengan Nabi, sehingga beliau dikategorikan oleh para ulama sebagai tabi'in. Ketika beliau mendengar Nabi Muhammad gigi-giginya rontok, itu Uwais, dia ambil benda tumpul, dia pukul di pipi dia sampai rontok giginya dia. Teman-temannya Uwais bilang, "Uwais, kamu sudah gila ya? Kenapa kamu bersakiti kamu punya diri? Kenapa kamu hancurkan kamu punya gigi?" Kata Uwais, "Tadi aku mendengar kabar bahwasanya Rasulullah giginya rontok, makanya aku rontokkan gigiku karena aku pengen merasakan apa yang dirasakan oleh aku punya Nabi, baginda Nabi besar Muhammad." Nabi Muhammad seorang manusia yang setiap malam mengeluarkan air mata, setiap malam menangis. Di saat penduduk Madinah terlelap dalam tidur, beliau bangun, beliau wudu, beliau sholat, sujud, bertekuk lutut di hadapan Allah, memohonkan ampun atas dosa-dosa kamu sebagai umat. Sampai-sampai pernah Nabi Muhammad, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, melakukan satu pekerjaan yang disenangi oleh Nabi, sehingga Nabi mengangkat tangan dan berdoa,
Allahumma ighfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat ma adharat wa ma abtanat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang telah lalu, yang akan datang, yang tampak, yang tidak tampak. Siti Aisyah mendengar doa itu, Siti Aisyah loncat-loncat saking senangnya. Kata Nabi, Aisyah, kamu senang dengan doaku itu? Kata Siti Aisyah, siapa yang tidak senang didoakan manusia mulia sepertimu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kalau kamu senang dengan doa seperti itu, ketahuilah doa seperti itulah yang setiap saat aku mintakan kepada Allah untuk umatku. Nabi Muhammad SAW seorang manusia yang kecintaannya kepada umat memikirkan nasib kalian, bahkan sampai pada saat detik-detik terakhir nafasnya. Apa yang telah kau lakukan untuk Nabi? Apa yang telah kau korbankan untuk Nabi Muhammad? Nabi Muhammad begitu perhatian kepada kamu, mengorbankan jiwanya, nyawanya, darahnya, hartanya untuk kamu, kepanasan, kehujanan untuk kamu. Agar apa? Agar iman sampai, agar Islam sampai kepada kamu, agar takwa sampai, agar syariat sampai, agar Al-Quran sampai, agar ulama sampai, agar masjid sampai. Tetapi setelah itu semua sampai, malah kamu campakkan, malah kamu sia-siakan, malah kamu belakangi, kamu mengedepankan, mementingkan, mengutamakan urusan dunia kamu, urusan perut kamu, urusan harta kamu, urusan pangkat, jabatan, tahta dan kekuasaan kamu. Ya Nabi, salam alaika.